Oke, para hadirin semuanya dimohon untuk mute mic-nya karena acara akan segera dimulai. Silakan juga bagi yang masih belum meng-on-kan kameranya, silakan untuk di-on-kan terlebih dahulu. Kita lah sa. Iya, enggak tahu iki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Forum Guru dan Orang Tua Edelweiss 2021 dengan tema Sinergikan Peran, Satukan Tujuan yang diselenggarakan oleh IPB Mengajar bersama para pengajar inspiratif Education Week in School. Kepada yang terhormat, Ibu Retna Widayawati selaku Ketua Agrianita IPB dan sekaligus pembicara pada acara hari ini. Yang terhormat, Kak Akbar Zainul Mutakin sebagai Education Improvement Facilities Indonesia Mengajar sekaligus sebagai pembicara pada forum ini. Yang terhormat, Nih. Dina, kamu ke-mute, Dina. Ya. Oke, baik. Kepada yang terhormat, Kak Muhammad Warid Akbar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengabdian BMKM IPB 2021. Dan juga yang terhormat, Bapak Ibu Guru Wali Orang Tua dari siswa. Yang terhormat, Kak Susi Susilawati selaku Direktur IPB Mengajar. Yang terhormat, Januardi Musra selaku Ketua Pelaksana Edelweiss 2021. Serta para rekan panitia dan pengajar inspiratif yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, Siti Marfua close mic. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena dilaksanakannya rangkaian kegiatan Edelweiss. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dina Nurzuliana, Manajemen IPB Mengajar Kabinet Rana Asa, yang akan memandu acara pada kegiatan hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi semangatnya harus tetap membara. Selanjutnya, kita awali acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fitra Nuril Fajar. Kepadanya, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini, pada acara yang luar biasa ini, saya akan membacakan doa yang insya Allah dapat menambahkan keberkahan untuk acara ini dari awal sampai akhir. Di sini saya akan membacakan doa dengan cara Islam. Mungkin yang Muslim boleh untuk ikut mengaminkan, dan yang non-Muslim boleh untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan yadal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fajar yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disilakan kepada para hadirin untuk dapat mengikutinya dalam keadaan mikrofon tetap mute. Pinggirin aja Pak. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Edelweiss 2021. Kepada yang terhormat Januardi Musra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang terhormat Ibu Ratna Widayawati selaku Ketua Agrianita IPB. Selamat datang kepada yang terhormat Kak Akbar Zainal Mutakin sebagai Education Improvement Facilities dari Indonesia Mengajar. Selamat datang kepada yang terhormat Kak Muhammad Warid Akbar selaku Menteri Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengabdian BMKM IPB 2021.
Selamat datang yang terhormat kepada Kak Susi Susilawati selaku Direktur IPB Mengajar Kabinet Pranahasa. Dan tentu saja saya ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian, orang tua dan wali murid beserta guru dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, di mana dengan rahmat yang telah diberikan kita dapat berkumpul walaupun secara virtual kayak gini. Walaupun dengan virtual kayak gini kita masih bisa berkumpul, berinteraksi dari daerah yang beragam. Dan setelah itu, tak lupa pula kita berdoa semoga salawat ini tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman tanpa ilmu pengetahuan hingga zaman dengan penuh peradaban yang seperti kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya saya sangat senang sekali soal mengingat antusias yang sangat tinggi dari orang tua, guru, wali murid, serta pengajar inspiratif, di mana kegiatan kita, forum guru dan forum orang tua ini adalah rangkaian dari kegiatan Edelweiss. Edelweiss itu sendiri adalah kegiatan pengabdian yang dipelopori oleh IPB Mengajar pada tahun ini diselenggarakan di berbagai daerah. Terkhusus ada 57 titik sekarang yang tersebar ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi. Jadi yang hadir di sini itu beragam, dan ibu-ibu semua nanti bisa mengenal gitu. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi dan sebagainya. Diharapkan dengan hadirnya IPB di daerah-daerah yang sebagaimana ibu-ibu ketahui sekarang itu minimal dapat membantu proses belajar mengajar secara online ini. Misalnya nih, kalau misalnya akhir-akhir ini bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai orang tua kesulitan gitu membantu anaknya dalam proses belajar mengajar, atau ada yang kurang tahu, ini gimana cara pakai Zoom-nya gitu, atau gimana cara membimbing anak-anaknya ke pembelajaran online gitu kan, apalagi misalnya kalau orang tua ragu gitu, kurang paham mungkin bagaimana berteknologi. Nah, diharapkan dengan hadirnya IPB di daerah-daerah itu dapat membantu kegiatan proses pembelajaran ini. Itu tujuan dari kegiatan Edelweiss secara keseluruhan. Nah, dengan adanya forum orang tua ini nanti dengan adanya kita menghadirkan pembicara-pembicara yang tentunya sudah berjibaku juga di bidangnya masing-masing, diharapkan ada sebuah sedikit informasi lah yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan menikmati forumnya. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan ke panitia. Enjoy aja. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Januardi Musra yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengabdian BMKM IPB 2021. Kepada yang terhormat, Kak Muhammad Warid Akbar, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini yang sangat cerah seperti itu. Sebelumnya yang saya hormati di sini ada Direktur Utama dari IPB Mengajar, Kak Susi Susilawati. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana atau penggagas dari program Edelweiss ini dari IPB Mengajar, yaitu Kak Januardi Muzan. Seperti itu. Yang saya hormati juga nih ada pembicara luar biasa. Di sini ada Ibu Neno. Assalamualaikum Bu Neno, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warid. Selaku Ketua Agrianita IPB, terus juga ada Kak Mas Akbar, seperti itu. Selamat pagi Mas Akbar.
Waalaikumsalam pagi. Oke, yang dari Indonesia Mengajar seperti itu. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama-tama juga yang saya hormati dan saya banggakan di sini ada orang tua, wali, guru dari seluruh Indonesia yang mengikuti program IPB Mengajar pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada seperti itu. Pagi hari ini memang sangat cerah ya buat Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik juga nih yang mengikuti seperti itu. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat ya biarpun memang lewat virtual di pagi hari ini antar wilayah seperti itu yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Ijan seperti itu. Bahwa saya memang program Edelweiss ini adalah program pengabdian di bidang pengajaran di daerah masing-masing seperti itu. Pada dasarnya memang program Edelweiss ini adalah ya? Kak ini siapa lagi? Izinkan Zoom untuk mengambil gambar dan kita setting sedemikian rupa untuk bisa menyesuaikan keadaan kita sekarang. Perlu kita ketahui juga pada dasarnya memang keadaan sekarang ini adalah masa pandemi seperti itu. Bahwasanya memang kita melakukan program itu tidak bisa secara langsung di Bogor lebih tepatnya seperti itu. Akhirnya dari teman-teman IPB Mengajar ini membuat inovasi baru, di mana yaitu kita mengajarnya di daerah masing-masing seperti itu. Dengan judul Edelweiss Mengajar Dimanapun seperti itu. Dari program ini pun harapannya kita bisa mensukseskan bersama lah dari visinya Bapak Menteri Kemendikbud Pak Nadiem Makarim bahwasanya memang pendidikan ini adalah tujuan utama kita gitu, memberikan pencerdasan seperti itu. Dan pada pagi hari ini juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru dan wali murid yang hadir pagi hari ini yang antusias untuk bisa kita diskusi bersama, kita bisa mendengarkan materi-materi dari pembicara untuk bisa lebih maju lagi nanti di daerah masing-masing seperti itu. Kita bisa lebih memanfaatkan lagi, kita bisa lebih memberdayakan lagi, bisa membantu adik-adik kita di daerah masing-masing itu bisa survive dan bisa menggapai cita-cita yang mereka inginkan seperti itu. Selanjutnya juga harapannya dari program pagi hari ini dan program dari Edelweiss, di sini pun juga ada orang tua, murid dan guru juga. Semoga dari program Edelweiss ini kita bisa benar-benar berdampak untuk adik-adik kita untuk bisa membantu mencapai cita-cita adik-adik yang kita inginkan seperti itu. Karena pada dasarnya tanpa orang tua juga, tanpa guru, adik-adik kita itu sebenarnya juga kebingungan seperti itu. Di sini juga ada peran penting orang tua untuk membantu mensukseskan cita-cita yang mereka inginkan kayak gitu. Karena ya seperti kita ketahui juga adalah bahwasanya adik-adik kita, anak-anak itu adalah peluang bangsa seperti itu untuk bisa memajukan bangsa ini lebih makmur, lebih mandiri, lebih maju lagi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti itu. Selanjutnya juga terakhir dari saya juga yaitu bahwasanya memang program ini tanpa bantuan orang tua, guru, wali murid di daerah masing-masing tidak akan berjalan selancar sekarang juga seperti itu. Jadi saya mohon dengan sangat juga kerjasamanya semaksimal mungkin di daerah masing-masing seperti itu agar bisa mensukseskan bersama. Pun di daerah masing-masing juga ada pengajar inspiratifnya, di mana itu yang bakalan menjadi eksekutornya langsung di daerah masing-masing seperti itu. Jika kalaupun ada terkait kendala ataupun ada sesuatu yang tidak sesuai, bisa disampaikan langsung aja ke pengajar inspiratifnya seperti itu. Kami pun di sini yang sebagai bisa dikatakan adalah tim konseptornya yang ada di wilayah Bogor seperti itu, yang selalu memantau dari jauh seperti itu. Ketika ada terkendala apapun, pasti pengajar inspiratifnya ini yang bakalan dapat pertamanya gitu. Dari pengajar inspiratif baru disalurkan ke kita. Jadi feedbacknya memang seperti itu ranahnya gitu. Jadi di sini dari gerakan Edelweiss ini IPB Mengajar kita sangat-sangat berterima kasih atas kontribusinya baik kepada Bapak Ibu guru dan wali murid sekarang yang ada di room Zoom pagi hari ini. Mari kita sukseskan bersama gerakan-gerakan mengajar di daerah kita masing-masing untuk bisa mensukseskan cita-cita adik-adik kita yang untuk bisa memajukan bangsa dan negara tercinta kita seperti itu. Terakhir dari saya ini ada quotes dari Nelson Mandela. Saya juga suka membaca buku dan quotes-quotes seperti itu. Bahwasanya pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Di sini mari kita mengubah dunia bersama melalui dari adik-adik kecil kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Warin yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, sebelum ke acara berikutnya, saya akan memberikan informasi bahwa ada sebuah challenge berupa snapgram tentang kegiatan hari ini yang bisa diikuti oleh seluruh pengajar inspiratif, maupun orang tua dan juga guru.
Dalam challenge ini akan dipilih 3 snapgram terbaik yang nantinya akan mendapatkan voucher makan dari IPB Mengajar. Nah, snapgram ini dibuat menarik dan sekreatif mungkin dengan menyertakan 1 mention dan 2 hashtag. Mention yang pertama yaitu @IPB Mengajar, hashtag sinergikan peran satukan tujuan, hashtag pengajar inspiratif. Nah, baiklah hadirin sekalian, kita menginjak ke acara inti, yaitu talk show Forum Guru dan Orang Tua yang merupakan rangkaian kegiatan terbesar dari Edelweiss. Edelweiss merupakan akronim dari Education Weeks in School, merupakan program pengabdian yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh IPB Mengajar untuk turut berkontribusi mewujudkan SDGs poin keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan. Forum ini bertujuan mengetahui sudut pandang masing-masing pihak dan juga mensinergikan peran guru dan orang tua dalam mendidik siswa atau anak. Baiklah, sekarang semuanya sudah siap ya untuk membahas topik menarik dengan tema sinergikan peran satukan tujuan. Dan kita akan membahas materi ini dari 2 pembicara yang sangat luar biasa, yakni Ibu Retna Widayawati SP dengan sudut pandang sebagai orang tua dan Kak Akbar Zainal Mutakin dengan sudut pandang seorang guru atau pengajar. Nah, sebelum dimulainya talk show, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu ada Ibu Retna Widayawati SP atau sering dipanggil dengan Ibu Neno, merupakan alumni IPB University yang kini menjabat sebagai Ketua Agrianita IPB, sekaligus pengurus TK Agrianita. Wah, sangat luar biasa sekali ya, menjadi alumni yang mengabdi. Dan yang luar biasa lagi, beliau memiliki kompetensi di bidang sales, marketing, dan juga financial planning. Sangat-sangat empowering sekali Ibu Neno ini. Semoga bisa menginspirasi kita sebagai sosok wanita. Nah, narasumber yang kedua yaitu Kak Akbar Zainul Mutakin. Lagi-lagi, beliau merupakan alumni IPB University, lulusan Departemen Agribisnis. Beliau aktif di koran kampus dan juga aktivis di BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Yang sangat luar biasa lagi, beliau tergabung dengan komunitas Indonesia Mengajar dan saat ini menjadi founder Bimbel Kekinian. Wah, sangat milenial sekali ya dari namanya. Nah, langsung saja kita sapa dulu nih kedua narasumber kita. Baik, saat ini sudah terhubung dengan Ibu Retna. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita juga sudah terhubung nih dengan Kak Akbar. Halo Kak Akbar, apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai, saya izin bertanya dulu nih kepada Ibu Retna. Ibu lebih suka dipanggil Ibu Retna atau Ibu Neno nih? Neno aja. Nama saya terlalu panjang untuk disebut spellingnya. Baik, baik. Oke, Ibu Neno saja ya. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Ibu saat ini apa, Bu? Apalagi di saat pandemi saat ini. Iya, saat ini karena saya menjabat sebagai Ketua Agrianita IPB, mungkin Bapak Ibu ingin tahu apa sih Agrianita IPB? Agrianita IPB adalah organisasi sosial yang beranggotakan para dosen wanita yang ada di IPB, istri dosen, tenaga kependidikan wanita, dan istri tenaga kependidikan, serta para pensiunan dan warakawuri di IPB gitu. Jadi sebenarnya ada sedikit kemiripan apa yang kita lakukan di Agrianita dengan BEM, khususnya yang di Kementerian Pengabdian tadi,
bahwa kami ingin turut serta memberdayakan para perempuan IPB menjadi perempuan-perempuan tangguh dan juga berdaya serta mandiri. Mandiri itu pengertiannya sangat luas, baik mandiri secara finansial ataupun mandiri dalam sikap keseharian gitu ya. Nah, itu yang saat ini sedang kita bangun. Dan ranahnya Agrianita sendiri itu cukup luas, baik itu kepada anggota, kepada mahasiswa gitu ya. Ada banyak program juga yang kita berikan kepada mahasiswa, kepada keluarga atau kepada sivitas, termasuk kami juga mempunyai program gerakan orang tua asuh, di mana saat ini kami memberikan biaya pendidikan rutin dan juga fasilitas-fasilitas lain untuk mendukung pendidikan bagi 200 anak lebih, anak-anak dari Sivitas Akademika IPB, khususnya untuk mereka yang golongan tertentu, dan juga masyarakat lingkar kampus, seperti itu. Jadi fokus kita juga di masalah pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Jadi kesibukan saya lebih banyak ke sana, Dina. Oke, baik. Wah, sangat-sangat luar biasa sekali ya visi misi dari Agrianita IPB ini, dan juga sudah banyak kontribusinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, baik. Selanjutnya, kalau Kak Akbar sendiri, apa nih Kak kesibukan saat ini? Kan Kakak juga sebagai founder Bimbel Kekinian ya. Nah, di saat pandemi ini, apakah semakin banyak siswa yang mengikuti program Bimbel ini atau malah sebaliknya, Kak? Iya, thank you, Dina. Ya, semuanya selamat pagi. Kebetulan kesibukan saya saat ini sebetulnya lebih banyak ke hari-hari itu lebih banyak kayak karyawan swasta di salah satu startup yang bergerak di bidang logistik. Nah, kebetulan memang kayak suka dengan dunia pendidikan sejak saya duduk di SMP kayaknya. Dan ketika ditanya tentang bimbel kekinian itu sebetulnya adalah sebuah kerjasama, wadah kerjasama antara komite sekolah di salah satu sekolah SMP negeri di Jakarta dengan para relawan yang kebetulan kita juga sama-sama kenal di salah satu komunitas, yaitu namanya Ruang Berbagi Ilmu. Jadi dari Ruang Berbagi Ilmu banyak sekali relawan yang tergolong dari orang-orang profesional kayak semacam karyawan, kayak semacam manajer. Mereka senang dengan dunia mengajar, mereka ingin meluangkan waktunya untuk kayak mengajar anak-anak. Nah, di Bimbel Kekinian ini kami berjalan kurang lebih udah tahun ke-5, jadi udah kayak tahun ke-5. Jadi awalnya fokusnya mengajar untuk anak-anak SMP yang persiapan mereka mau menghadapi ujian nasional. Nah, tahun keempat kita mencoba untuk beradaptasi, dan beradaptasinya alhamdulillah berhasil, karena pengajarnya dari manapun. Ada yang pengajarnya mengajar langsung dari Australia, kebetulan ada juga yang mengajar dari Sumatera. Nah, kebetulan dengan gaya yang berbeda dalam artian kita tidak sepenuhnya mengajar anak-anak di sekolah itu dengan gaya yang sebetulnya mengajarnya adalah menyelesaikan materi, tidak, tapi kita kayak semacam mengajar dengan fun learning dan menyisipkan motivasi buat para anak-anak. Kenapa sih mereka harus belajar sains, kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris ataupun belajar matematika, lebih ke situ sih. Iya, baik Kak. Nah, saat pandemi seperti ini, yang mengikuti kegiatan tersebut apakah semakin banyak atau malah berkurang mungkin? Lebih banyak karena kita bisa merangkul dari manapun tempatnya, karena kan sekarang lebih kayak semacam kita bergantung pada digital, bergantung pada internet, dan yang mengajar pun yang tadinya hanya biasa 5-6, kini bisa lebih dari 10 orang untuk bisa mengajar. Wah, Masya Allah sekali ya, luar biasa banget programnya, sangat-sangat membantu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, baik, selanjutnya, orang tua dan guru itu sama-sama mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan, dan keduanya bisa menjadi tolak ukur sebagai keberhasilan dalam mendidik anak. Nah, menurut Ibu Neno sendiri, sebagai orang tua nih,
mendidik anak yang baik itu seperti apa sih Bu? Dan harus dimulai dari anak usia berapa? Karena menurut penelitian Dr. Benjamin, seorang ahli pendidikan di Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak itu sudah mencapai 50% pada usia 0 sampai 4 tahun. Dan adakah acuan-acuan atau formula yang Ibu pakai seperti buku atau jurnal gitu untuk mendidik seorang anak? Ya, terima kasih Dina atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya nanti bisa mewakili dari sisi orang tua dan saya akan mengungkapkan dari pengalaman saya sendiri. Bapak dan Ibu, saya adalah orang tua dengan 2 anak. Kebetulan Allah sangat sayang dengan saya sehingga saya diberi kesempatan untuk belajar menghadapi 2 anak dengan karakter yang sangat jauh berbeda. Jadi anak saya yang pertama saat ini sudah tingkat akhir, kuliah tingkat akhir gitu ya. Kebetulan anak saya yang pertama ini sekarang ini kuliah di Amerika gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Quote unquote tidak ada masalah karena dia berkembang ibaratnya sejak kecil pun misalnya pun tidak saya apa-apain gitu ya, tidak diberikan stimulasi apapun, dia bisa berkembang secara normal biasa seperti anak-anak yang lain. Nah, alhamdulillah saya bersyukur saya diberikan kesempatan dengan hadirnya anak kedua saya, yaitu anak berkebutuhan khusus. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang juga diberikan kepercayaan oleh Allah mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anak saya yang kedua saat ini umur 12 tahun, kelas 6 SD, dan dia adalah penyandang Down syndrome. Nah, dari situlah saya bersyukur karena saya merasa dianugerahi kesempatan untuk menerapkan cara mendidik yang berbeda, memang totally different, gitu ya. Nah, tetapi dari semua perbedaan, apakah kita dalam mendidik anak yang normal ataupun mendidik anak yang berkebutuhan khusus, satu benang merah yang bisa saya ambil adalah yang pertama, sebagai orang tua, kita harus punya komitmen yang kuat terhadap pendidikan anak kita, baik itu anak yang normal ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Karena saya pribadi menerapkan satu prinsip, sesibuk-sibuknya saya, 21 tahun saya bekerja di industri keuangan gitu ya. Hampir bisa dipastikan waktu saya tidak cukup banyak gitu ya. Kalau hitungan 24 jam gitu ya, barangkali sepertiganya atau bahkan mungkin seperempatnya itu hanya untuk keluarga. Tetapi saya punya prinsip bahwa yang namanya quality time itu akan jauh lebih baik daripada kualitas yang kita berikan kepada anak kita. Nah, sehingga satu hal dari pengalaman saya adalah komitmen. Seberapa besar komitmen kita terhadap anak kita? Apakah kita akan menyerahkan pendidikan anak kita, masa depan anak kita, karakter yang terbentuk di anak kita itu hanya kepada guru, kepada lingkungan, bahkan saat ini apakah kita mau anak kita dididik oleh YouTube, dididik oleh Google dan sebagainya. Nah, kalau kita merasa bahwa anak itu adalah bagian penting dari hidup kita, maka seterbatas apapun waktu yang kita miliki, maka kita harus meluangkan waktu yang banyak untuk anak kita. Dalam artian quality time. Nah, pada saat itulah saya akan banyak mengajak anak saya untuk berbicara dan mengarahkan, gitu ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Dina, sejak kapan kita sebagai orang tua itu harus mulai mendidik anak? Saya pribadi menerapkannya dari sejak dia lahir di dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa anak bayi tidak tahu, tidak bisa diajak ngomong, tidak mengerti apa yang kita sampaikan, karena dari berbagai literatur yang barangkali Bapak Ibu ketahui, bahwa bayi pun bisa merespon apa stimulasi yang kita berikan. Contoh, bayi akan cenderung lebih tenang pada saat kita dengarkan murotal. Dan pada saat kalau dari kecil kita sering memperdengarkan itu, pada saat nanti dia gede, pada saat dia itu sudah masuk usia sekolah,
dan kebetulan ada pelajaran mengaji, saya melihat sendiri anak saya itu cenderung lebih cepat hafal. Kenapa? Karena dia tinggal merecall memori yang ada di kepalanya. Jadi komitmen kita sebagai orang tua itu sangat penting. Mau jadi apa anak kita itu dimulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Jangan pernah ibu-ibu atau bapak-bapak menyampaikan saya sibuk, saya nggak ada waktu. Udah saya pasrah saja dengan guru di sekolah. Saya tahu guru anak saya itu hebat, jadi saya pasrah saja. Tidak bisa, karena guru itu butuh sinergi. Anak kita ketemu dengan guru itu hanya sekian jam, sedangkan anak kita berada di rumah itu jauh lebih banyak daripada di sekolah. Jadi mulai dari kapan? Mulai dari saat dia lahir di dunia, yang kemudian saya meluangkan waktu sebagai bentuk komitmen saya terhadap pendidikan anak saya, khususnya untuk anak saya yang berkebutuhan khusus. Pada saat dia lahir dan dokter memvonis bahwa dia berkebutuhan khusus, maka saya langsung mendatangi ahlinya di rumah sakit, saya banyak bertanya dan saya banyak membaca literatur-literatur yang terkait, kemudian saya mendapatkan banyak rekomendasi bahwa untuk anak ini harus mengikuti terapi ini, terapi itu, dan sebagainya. Nah, terapi-terapi itulah yang kemudian saya ikuti, itu bagian dari ikhtiar. Tetapi di dalam di rumah saya sendiri, saya mengajarkan banyak hal yang terkait dengan karakter, karena menurut saya belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu seharusnya di semua tempat itu kita bisa belajar, baik di rumah, di lingkungan, dimanapun kita berada, itu kita bisa memberikan bentuk pengajaran-pengajaran kepada anak kita. Nah, yang kedua selain waktu gitu ya, itu adalah atau komitmen gitu ya. Nah, kita bagaimana bisa mempersiapkan anak tersebut dari segi kemandirian gitu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu mempunyai anak yang biasa saja, untuk mendidik ke arah kemandirian itu tidak mudah, apalagi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada satu metode-metode tertentu gitu yang harus kita terapkan sehingga anak tersebut bisa menjadi mandiri. Karena insya Allah kalau anak itu sudah bisa mandiri, maka baik guru ataupun orang tua itu akan jauh lebih mudah mengarahkan. Nah, mengkondisikan anak untuk bisa mandiri itu adalah tugas orang tua. Bagaimana kita ikut mengkondisikan bahwa sekolah itu menyenangkan. Bagaimana kita mengkondisikan bahwa belajar itu adalah penting. Bagaimana kita mengkondisikan bahwa bersosialisasi dengan orang lain, bersikap menghormati orang lain, itu adalah bagian yang harus kita miliki juga untuk mempersiapkan masa depan kita sendiri. Nah, itu pengertian itu yang selalu saya sampaikan kepada anak saya. Ini enak loh, Clarissa Adelia. Connecting lah. Iya, jadi intinya adalah bagaimana orang tua itu membantu kesiapan anak di dalam pendidikannya, itu penting. Yang kedua, orang tua harus, saya katakan harus, terlibat aktif di dalam proses pendidikan anak kita. Dan yang ketiga itu adalah sarana prasarana yang harus kita siapkan. Sarana prasarana bukan berarti kemudian kita harus dalam kaitannya dengan materi yang berlimpah gitu ya. Tetapi sarana prasarana sebagai syarat dasar untuk anak kita itu mampu menciptakan kemandirian. Kurang lebih itu Dina, barangkali nanti bisa berkembang dari pertanyaan lebih lanjut orang tua ataupun guru yang ada di sini. Itu pengalaman saya Bapak dan Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi apa yang saya terapkan saat ini. Alhamdulillah anak saya yang berkebutuhan khusus pun saat ini bisa bersekolah di sekolah normal, bukan sekolah luar biasa. Dia bisa berinteraksi dengan teman-teman lain yang juga normal gitu ya, meskipun anak saya Down syndrome. Dan alhamdulillah anak saya juga cukup berprestasi karena saya melihat
bahwa dia punya bakat di bidang menari, sehingga itulah yang kemudian saya asah. Saya tidak pernah berfokus pada kelemahan anak saya, tetapi saya lebih berfokus kepada kelebihan yang dimiliki anak saya, sehingga pada saat saya menemukan adanya satu talenta anak saya di bidang menari, kemudian saya ikutkan dia di sanggar, saya didik betul-betul untuk konsisten dia belajar menari, dan alhamdulillah dia saat ini sudah tampil di berbagai kesempatan dan menjuarai beberapa kompetisi menari yang yang diselenggarakan khususnya yang ada di Kota Bogor. Demikian Dina yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Ibu Neno, terima kasih. Wah, sangat-sangat luar biasa ya peran orang tua untuk pendidikan anaknya. Dan sebagai orang tua juga harus mempunyai quality time dan waktu yang banyak untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak. Karena kan tidak mau kita apabila anak-anak kita dididik dengan YouTube, apalagi mungkin sekarang sudah banyak beredar gitu ya handphone dan internet yang mudah didapatkan. Nah, baik. Selanjutnya, menurut Kak Akbar sendiri nih, dari sudut pandang seorang guru atau pengajar, bagaimana sih cara mendidik siswa dengan baik? Dan idealnya di umur berapa siswa harus disekolahkan? Silakan, Kak. Ya, terima kasih Dina. Sebelumnya saya mohon izin sama para bapak dan ibu guru yang sebetulnya sudah puluhan tahun mengabdi untuk terjun ke dalam dunia pendidikan. Karena sejujurnya saya punya pengalaman ketika saya ditugaskan menjadi seorang guru, waktu itu adalah dari Indonesia Mengajar, untuk mencoba menjadi seorang guru di wilayah Kepulauan Natuna, di Kepulauan Riau, Sumatera. Nah, kalau ditanya pada usia berapa, sebetulnya kalau misalnya bicara tentang layaknya anak ketika untuk masuk sekolah dasar, dari segi pengalaman saya waktu saya mengajar di sana adalah pemerintah menetapkan sebetulnya sudah tepat karena pemerintah menetapkan usia minimal anak masuk ke dalam sekolah dasar itu umur 7 tahun. Dari sisi aspek psikologis anak pun sebetulnya umur 7 tahun itu sudah siap. Karena ada beberapa anak yang biasa saya temuin, anaknya 6 tahun atau 5 tahun, 6 tahun kurang dikit atau 5 tahun sudah disekolahkan ke sekolah dasar. Nampaknya itu belum terlihat ketika mereka baru masuk kelas 1 ataupun kelas 2 SD. Tapi ketika mereka masuk ke kelas 3 atau kelas 4 terjadi perubahan aspek psikologis yang bisa terlihat di mana si anak ini sudah siap untuk belajar atau memang si anak ini masih belum siap. Dalam kategori anak ini masih senang bermain atau anak ini sudah jenuh dalam belajar. Karena sejujurnya banyak sekali ngelihat sistem perubahan sistem anak masuk ke sekolah dasar itu pemerintah sebetulnya sudah baik dilihat dari sisi aspek psikologisnya. Kalau misalnya untuk kesiapan orang tua, bukan berarti anak itu sudah pintar calistung atau baca tulis hitung sudah wajib atau sudah bisa atau sudah layak dimasukkan ke sekolah dasar. Kita harus lihat juga sisi aspek si anak ini apakah sudah siap, apakah sudah siap menerima pelajaran, karena sudah tidak ada lagi tes ketika anak dinyatakan masuk SD itu sudah bisa baca, tulis ataupun menghitung. Tapi kita melihat dari sisi aspek segi usia. Dan yang kalau misalnya yang kejadian saya pernah temuin adalah anak yang seharusnya sudah bisa tahu baik dan benar di umur kelas 4 masih senang bermain. Jadi saya telusuri ke orang tuanya, saya telusuri kapan dia masuknya, pas dilihat ya memang anaknya ternyata masuk lebih muda dibandingkan usia yang seharusnya dia masuk ke sekolah dasar. Kemudian kalau bicara tentang cara pengajaran di sekolah, saya yakin guru-guru sudah punya caranya masing-masing mengajar anak seperti apa, mengkondisikan anak seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat di tingkat sekolah dasar sendiri, anak lebih banyak senang bermain, kemudian mereka juga gimana caranya seorang guru atau seorang pengajar bisa mengkondisikan anak tidak harus serius, tapi memberikan sebuah pengajaran atau pengajaran dengan motivasi. Kenapa? Karena lebih banyak anak-anak SD itu bertanya kenapa dan mengapa.
Jadi mereka juga perlu tahu agar mereka mengerti apa yang mereka terima sama gurunya, seperti pelajaran ilmu yang harus mereka terima tuh ilmu yang mereka, karena SD itu adalah base-nya, dasarnya. Ketika mereka dasarnya sudah kuat, fondasinya sudah kuat, ya mereka selanjutnya tinggal dididik dengan benar. Mungkin seperti itu. Thank you, Dina. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Jadi kalau untuk idealnya siswa untuk disekolahkan itu pada umur 7 tahun ya, karena itu juga sudah menurut pertimbangan dan juga menurut penelitian. Karena anak sudah siap untuk menerima pelajaran. Nah, tetapi sebagai orang tua, peran orang tua memang harus mendidik anak tadi ya, yang sudah Ibu Neno jelaskan bahwa mendidik anak itu sejak dari lahir. Nah, baik, selanjutnya saat ini itu terjadi kasus anak tidak semangat belajar nih saat di sekolah, karena tidak sedikit orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anaknya. Misalkan dalam memilih teman, ataupun sekolah, atau jurusan, sehingga membuat anak tidak nyaman untuk belajar. Nah, mungkin dari Ibu Neno sendiri terkait hal tersebut bagaimana nih? Dan apakah dalam hal meraih cita-cita seorang anak itu perlu mengikuti keinginan orang tua atau boleh mengikuti keinginan anaknya? Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin saya akan mengambil contoh anak saya yang pertama yang saat ini sudah kuliah di tingkat akhir. Pada saat dulu dia SD, gitu ya. Bisa loh. Orang ini bisa. Samule tangan bidang. Baik. Di keluarga saya itu dari memang punya kebiasaan untuk selalu ngajak anak itu berbicara. Ngobrol itu tidak harus secara formal. Intinya kami berdua, saya dan suami saya itu mempunyai komitmen yang kuat untuk bagaimana kita dekat dengan anak kita. Yang setiap saat itu kita bisa berbicara, ngobrol layaknya seperti teman gitu ya. Kadang saya harus jadi ibu, kadang saya harus jadi teman gitu ya. Kadang saya jadi teman curhat. Jadi berbagai peran itu saya mainkan gitu ya, sehingga anak saya merasa nyaman untuk bercerita apapun gitu kan. Pada saat dari kecil dia selalu kami ajak melihat banyak hal, gitu ya, melihat banyak hal. Tidak harus kita itu pergi ke luar negeri, enggak. Tidak harus kita itu jalan-jalan keliling Indonesia, enggak. Tetapi kita melihat itu bisa hanya dari buku yang kita bacakan. Jadi kan kalau dari buku yang kita bacakan, dari tontonan-tontonan, misalnya zaman dulu kan bioskop gitu-gitu ya, sinema seperti itu juga bisa membawa anak itu kemanapun yang kita inginkan. Nah, saya terbiasa untuk seperti itu. Sehingga karena dia sering melihat di buku, sering melihat di bioskop gitu ya, oh ternyata Jepang tuh begitu, oh ternyata Amerika itu begitu, oh ternyata di sana ini begini dan di sana itu begitu, gitu ya. Sehingga pada waktu itu dia punya mimpi sendiri yang terbentuk dalam dirinya, bahwa itu SD, saya ingat sekali SD dia mengatakan, Mama, saya nanti kalau gede, aku mau kuliah di luar, dia bukan kuliah, aku mau sekolah di luar negeri. Saya tampung aja. Pada saat sudah agak besar, masuk ke SMP gitu ya, masuk ke SMA, nah di situ dia sudah mulai lebih dewasa, lebih bisa berpikir, banyak sekali terpengaruh juga oleh lingkungan, oleh teman dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan bahwa nanti aku pengen kuliah dengan jurusan tertentu. Dia bilang begitu kan. Saya sebagai orang tuanya sebenarnya tahu dia bakatnya tidak di situ gitu. Kalau dia jurusan itu akan berat. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh. Kemudian saya bawa anak saya untuk mengikuti tes psikologi, tes minat dan bakat. Dari hasil tes minat dan bakat tersebut, dia tahu bahwa sebenarnya bakat dia itu adalah di bisnis. Nah, tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan suka denial ya.
Enggak, bisnis enggak keren, pokoknya aku mau kuliah yang teknik dan sebagainya seperti itu. Nah, anak itu kita harus melihat apakah ada anak yang diajak bicara kemudian dia bisa ikut gitu ya. Tetapi ada anak yang diajak bicara dia akan semakin denial, semakin ini. Nah, itu contohnya adalah anak saya. Sehingga saya harus ikutin iramanya. Oke, nggak apa-apa. Kamu boleh ambil jurusan itu. Nah, sambil berjalannya waktu, ini belum masuk nih, dia pengen masuk ke teknik penerbangan waktu itu. Keren sekali kan Bapak Ibu ya, kalau masuk teknik penerbangan. Padahal dari hasil tes psikologi, tes minat bakat, dia itu sebenarnya diarahkan untuk sekolah-sekolah yang ke arah bisnis, seperti itu. Nah, kemudian kita ikutin, oke silahkan, apa yang harus dipersiapkan untuk sekolah di teknik penerbangan? Saya ikutin apa yang diinikan. Kemudian di samping itu, saya juga memberikan bahan-bahan bacaan, banyak kemudian saya ajak bicara, kemudian saya pertemukan dia dengan orang-orang yang mungkin juga bisa memberikan dia insight. Pada akhirnya dia mengerti sendiri gitu. Iya ya, ternyata aku mungkin lebih tertarik ke bidang ini dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di keluarga kami memang saya tidak terbiasa untuk memaksakan apa yang saya inginkan kepada anak saya. Kalaupun untuk menuju, misalnya kita menginginkan anak kita melakukan A, untuk menuju kita melakukan A itu dibutuhkan waktu, berkali-kali saya harus berbicara, berkali-kali saya harus merubah strategi gitu ya, termasuk mempertemukan dia dengan orang lain gitu kan. Itu adalah satu strategi yang saya tempuh yang pada akhirnya saya berharap kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri atas kesadaran dia bahwa kemampuannya sebatas apa, kemampuannya sampai di mana. Sehingga dia pun akan merasa nyaman bahwa pilihannya yang pada akhirnya dipilih itu bukan karena paksaan dari orang tua, tetapi karena apa yang kemudian dia sepakati sendiri untuk dilakukan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Dina. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, jadi ya sebagai orang tua, kalau Ibu sendiri ini tidak pernah memaksakan kehendak terhadap anaknya. Jadi mengikuti keinginan anak, tetapi dibarengi juga dengan treatment-treatment dari seorang orang tua juga. Tidak asal memilih sesuatu gitu ya, atau tidak asal memutuskan sesuatu. Nah, baik. Kalau menurut Kak Akbar sendiri, bagaimana nih Kak terkait mungkin orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anaknya sehingga berdampak menjadi tidak semangat gitu anak tersebut dalam belajarnya? Iya, thank you Dina. Untuk saya setuju dengan pendapatnya Bu Neno. Apapun yang diminati sama si anak, kita tidak berhak memaksakan kehendak kita terhadap si anak. Yang nantinya akan menimbulkan dampak satu, mereka melakukan karena keterpaksaan. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau treatment yang dilakukan sama Bu Neno dan keluarga, saya juga melihat kalau memang si anak ini kita perlu libatkan dalam hal komunikasi, baik komunikasi yang formal ataupun tidak formal. Biasanya anak-anak lebih senang kayak diajak ngobrol. Karena kalau misalnya melihat beberapa orang tua ketika saya menjadi seorang pengajar, saya pun akhirnya melihat gimana sih treatment orang tua dalam mendidik anaknya di daerah-daerah yang terkadang si orang tua berkeinginan bahwa anaknya menjadi dokter itu adalah seorang anak yang hebat nantinya. Nah, kadang ketika menjadi guru itu adalah pekerjaan yang ibaratnya kayak semacam mindset yang sudah terbentuk dari dulu, sehingga si anak ini dipaksakan gimana caranya biar kalau menjadi seorang dokter itu adalah seorang anak yang super hebat gitu. Atau ibaratnya kalau yang biasa saya temuin adalah anak yang ranking 1 itu adalah anak yang paling pintar. Nah, itu mindset yang terkadang kalau misalnya saya bagi rapot, bukan ditanya anaknya bagaimana, tapi anaknya ranking berapa di kelas. Itu yang menjadi mindset yang
apakah memang anak ranking 1 itu adalah anak yang benar-benar sempurna, anak yang memang benar-benar pintar. Saya mempelajari bahwa setiap anak itu pintar, mereka punya kepintaran yang di bidang masing-masing. Ada bahasanya kalau misalnya di sebuah buku itu ada namanya multiple intelligence. Nah, di multiple intelligence itu seorang anak yang memang nggak bisa matematika, tapi dia punya kelebihan lain. Jangan merasa kalau misalnya si anak nggak pintar matematika itu anaknya bodoh, tidak. Karena setiap anak itu pasti punya kecerdasan lain. Nah, makanya kalau misalnya ditanya, kalau bicara tentang anak yang dipaksakan kehendaknya sama orang tua, coba kalau dari sisi saya sebagai seorang pengajar, komunikasikan, libatkan, anaknya diajak berkomunikasi. Terkadang kan ada masalah gengsi atau ada masalah ibaratnya gap yang terlalu jauh antara orang tua dengan anak, sehingga anak menjadi merasa sungkan, anak merasa tidak dekat dengan orang tua. Itu yang terkadang perlu kita, ketika kita ngomong sama anak, kita usahakan sebagai komunikasikan dengan gayanya mereka, senyamannya mereka, agar mereka bisa membuka diri sama orang tuanya seperti apa. Kalau misalnya bicara tentang dipaksakan, ada anak yang memang berhasil ketika orang tuanya memaksakan kehendaknya. Tapi apakah anak itu senang? Balik lagi, apakah anak itu puas? Apakah anak itu bisa bangga dengan kehendak yang dipaksakan? Ya, kita pengen anak itu bisa senang, anak itu bisa belajar dengan happy, dan orang tuanya juga tahu, bisa melihat bahwa perkembangan si anak ini juga cukup baik. Mungkin sih itu. Terima kasih, Dina. Ya, boleh saya menambahkan sedikit ya, Dina ya. Saya tadi tertarik dengan statement Mas Akbar gitu ya, mengenai ranking, mengenai nilai gitu ya. Orang tua itu kadang malunya dengan orang tua yang lain gitu loh. Kan kita ibu-ibu sering nungguin ya anaknya sekolah gitu ya. Terus nanti tiba-tiba begitu keluar bawa rapot gitu, anakmu ranking berapa? Ranking itu nggak penting gitu loh. Kebahagiaan anak kita jauh lebih penting. Nah, sama halnya dengan saya selalu mengatakan kepada anak saya, khususnya yang pertama gitu ya, pada saat dia sudah mulai kuliah, saya katakan, Mama tidak minta nilai kamu A semua, tidak minta IPK kamu harus 4,0, tidak. Tetapi saya mau tanya dulu, kamu nanti selesai S1 mau S2 tidak? Saya bilang begitu. Ya, aku pengennya S2. Nah, kalau S2, Mama cuma sampaikan bahwa untuk S2 itu minimal nilainya 3,5. Itu namanya paspor. Kamu mungkin punya duit banyak, tetapi kalau tidak punya paspor, bisa nggak kita pergi ke luar negeri? Nggak bisa. Bisa beli tiket pesawat? Bisa. Bisa sewa hotel di luar negeri? Bisa. Tapi paspor nggak punya. Kira-kira bisa ke luar negeri tidak? Tidak. Nah, sehingga paspormu untuk bisa S2 itu adalah 3,5. Jadi pikirkan sendiri. Nah, dan saya tidak pernah memberikan reaksi yang berlebihan untuk anak saya kalau nilainya jelek, sehingga pada saat nilainya berapapun saya akan tanggapi dengan positif gitu kan. Suatu hari dengan satu mata kuliah tertentu dia dapat nilai D. Tadinya dia barangkali, Ma, aku mata kuliah ini nilainya D. Terus kenapa kalau nilainya D? Mama marah nggak? Enggak, Mama nggak marah. Justru Mama pengen tanya, kok bisa kamu dapat nilai D? Kemarin Nah, yang kemarin mungkin aku kurang persiapan, mungkin kurang ini, kurang ini. Nah, saya lebih mengarah kepada apa penyebab dia mendapatkan nilai D, tetapi bukan menjudge kenapa kamu nilainya D. Kan kadang-kadang kita tertrigger untuk marah-marah ya. Gimana sih kamu nggak pernah belajar apa ya gini. Jadi saya selalu memberikan supaya dia sadar sendiri. Oke, nilai D itu tidak membuat dunia kiamat kan? Saya bilang begitu. Masih ada kesempatan kamu untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah itu, dan kamu sekarang menjadi tahu kan apa yang harus kamu lakukan supaya yang sebelumnya D dengan kamu mengulang lagi bisa menjadi nilainya A misalnya. Sehingga anak itu tidak merasa takut dengan orang tuanya kalau nilainya jelek. Gitu kan. Nah, kalau dulu saya nggak tahu kalau di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Kadang-kadang kan kalau ulangan gitu ya,
ulangan, kertas ulangannya disuruh mintakan tanda tangan orang tuanya, gitu ya. Nah, orang tuanya bangga banget nih kalau anaknya nilainya 8, 9 gitu. Nah, terus kemudian dipanis, berikan punishment yang keras kalau nilainya 5, nilainya 6, nilainya 4. Maka anak itu pinter loh Bapak dan Ibu. Dia nanti bisa, kan Bapak Ibunya nggak tahu kan hasil asli nilainya seperti apa. Nanti dia bisa loh meminta tanda tangan orang lain untuk nilai ulangannya itu. Dan yang dilaporkan ke Bapak Ibu, mungkin dia bikin lagi sendiri, terus temannya disuruh kasih nilai 9 gitu ya. Itu yang disampaikan ke Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu lebih suka anak kita itu jujur apa adanya kepada kita tanpa merasa takut, atau anak kita secara tidak langsung mendorong anak kita untuk tidak jujur kepada kita karena takut. Kalau nilainya jelek dipukul, kalau nilainya jelek dimarahin dan sebagainya. Bapak Ibu harus tahu satu hal, saya punya anak berkebutuhan khusus, dia membaca saja tidak bisa, dia menulis tidak bisa, dia matematika apalagi, fisika apalagi. Anak saya tetapi punya kelebihan lain, yaitu apa? Menari. Itu yang saya dorong. Jadi prestasi itu tidak harus menjadi bintang kelas, tetapi prestasi dia sekarang adalah di menari, gitu. Nah, apakah sekarang anak saya tidak bisa membaca? Alhamdulillah sudah bisa. Tapi anak saya baru bisa membaca itu kelas 5 SD. Di saat orang-orang lain lulus TK harus bisa calistung. Saya adalah pengasuh TK Agriananda di IPB. Dan saya selalu menekankan kepada guru-guru di TK, anak TK itu ajarin bermain, tidak ajarin membaca, menulis, berhitung. Karena itu nanti akan bisa sendiri, gitu loh. Dan di SD anak saya itu selalu mengatakan, saya juga sempat khawatir, anak saya sampai dia belum bisa membaca, gitu kan? Nggak apa-apa Bu, akan ada saatnya nanti anak itu punya grafiknya sendiri-sendiri. Ada anak yang grafiknya cepat, ada anak yang grafiknya lambat. Jadi jangan pernah punishment anak kita atas kelemahan-kelemahan, atas ketidakmampuan mereka, karena di balik ketidakmampuannya itu ada 1001 hal baik yang barangkali bisa kita angkat, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dina. Mohon maaf Mas Akbar menambahkan dikit. Enggak apa-apa Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, betul ya tadi. Jadi sebagai orang tua itu mungkin memang tetap harus bisa mendidik anaknya, dan juga dari segi pengajar memang terlihat tidak boleh gitu ya untuk memaksakan kehendak anak, karena sejak orang dan setiap manusia itu diciptakan dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sebisa mungkin guru dan sebagai orang tua kita harus bisa mengasah bakat dia dan keinginan dia itu di bidang apa gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu misalkan harus menjadi bintang kelas ataupun harus pintar matematika. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk sesi talk show ini mungkin dicukupkan sebelum kita akan berdiskusi secara langsung dengan orang tua dan ataupun guru. Kita dengarkan terlebih dahulu ada materi yang ingin disampaikan oleh Ibu Neno. Nah, baik, silahkan Ibu Neno. Terima kasih. Izin saya share screen, tetapi saya tidak akan Bapak Ibu sudah terlihat ya, Mbak Di. Oke. Nah, slide saya ada beberapa, tetapi saya tidak akan ambilkan semuanya. Ini gesernya gimana ya? Saya akan langsung, nah ini, mulai dari sini. Saya ingin sharing bahwa sekarang ini seolah-olah kita itu sedang heboh gitu ya. Wah sekarang sekolahnya harus online gitu ya. Dulu tatap muka, kayaknya ada banyak beban gitu ya. Banyak beban, ada adjustment yang kita lakukan. Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu,
mau sekolahnya tatap muka atau sekolahnya online, itu kesiapan, syarat, persiapan apapun itu sebenarnya ada gitu, sama gitu. Hanya beberapa saja yang berbeda. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu. Sekolah tatap muka dengan sekolah online itu menuntut kesiapan anak tidak? Iya. Anak siap. Harus siap. Harus tetap siap gitu loh. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa sekarang model sekolahnya online. Jadi kita harus betul-betul persiapkan anak kita untuk belajar online. Enggak. Kesiapannya juga dituntut sama gitu loh. Dulu pada saat sekolah tatap muka, sekarang sekolah online, anak pun dituntut untuk memiliki kesiapan belajar yang sama. Sehingga penting bagi orang tua untuk mempersiapkan mental anak kita untuk siap untuk belajar gitu. Sehingga saya termasuk sama dengan Mas Akbar yang tidak setuju. Kadang-kadang orang tuanya bangga banget, anak saya dong kelas umur 5 tahun sudah kelas 1 SD. Itu saya malah khawatir gitu. Anak saya dong 6 tahun sudah masuk SD. Kesannya kita tuh bangga banget anak kita tuh pintar banget. Betul, Bu. Mungkin secara IQ sudah cukup pintar, tetapi secara emosi, secara mental, anak kita belum cukup siap untuk bisa mengikuti pembelajaran di level SD. Karena anak umur 5 tahun, 6 tahun, biarkan mereka bermain dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi kesiapan mau online, mau offline itu tetap dibutuhkan. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Hebohnya baru sekarang. Oh, sekolah online, orang tua harus terlibat. Ini nyusahin ya. Ini saya yang harusnya begini, begitu, sekarang harus nemenin anak saya. Bapak dan Ibu mungkin lupa bahwa dulu pada saat sekolahnya juga tatap muka, orang tua pun dituntut untuk terlibat aktif di dalam proses pendidikan anak kita. Gitu. Bapak Ibu masih ingat nggak pagi-pagi kita nyiapin sarapan buat anak kita? Kemudian nyiapin bekal, kemudian antar jemput dulu nih waktu sebelum pandemi. Sama bukan? Ada keterlibatan yang diharapkan orang tua itu tetap ikut terlibat di dalamnya. Nah, hanya bedanya mungkin bentuknya. Kalau dulu keterlibatan orang tua itu hanya sebatas menyiapkan sarana dan prasarana gitu ya. Tetapi sekarang mungkin keterlibatan dalam sarana dan prasarana juga, tetapi misalnya HP kita juga harus ikut serta ya. Kita harus ikut mendapatkan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, apabila nanti kondisinya pun sudah mereda, pandemi sudah berlalu, sekolah tidak online lagi, tetapi kita sebagai orang tua tetap harus mengecek kesiapan anak, terlibat secara aktif, dan ikut membantu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan yang relevan, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang derajat keterlibatan. Mungkin derajat keterlibatan antara satu dengan orang tua itu berbeda-beda karena tergantung dari level pendidikan anak kita. Kalau level pendidikan anak kita itu mungkin sudah SMP, sudah SMA, atau lagi kuliah, mungkin keterlibatannya hanya sekedar pinjam-meminjam gadget. Tetapi kalau anak kita itu masih usia prasekolah, anak-anak PAUD atau kemudian SD, maka kadang-kadang kita pun harus terlibat ikut morning activities. Itu yang saya lakukan di sekolah anak saya. Saya pun ikut kegiatan morning activities yang dilakukan oleh gurunya di sekolah, gitu ya. Jadi di era sekolah sekarang ini secara online, keterlibatan tantangan orang tua itu khususnya ya di dalam penyediaan waktu, khususnya di keterlibatan secara aktif. Kemudian orang tua juga dituntut untuk memahami materi belajar anak. Ini bedanya dengan dulu sekolah tatap muka, kita pasrah semua sama gurunya, gitu ya. Karena kita tidak tahu pelajaran apa juga yang diberikan oleh gurunya di sekolah karena kita tidak mengikuti. Tetapi di pembelajaran secara online, maka akan lebih baik jika kita sebagai orang tua pun itu ikut memahami materi belajar anak. Kalau kita tidak paham,
kita bisa bertanya kepada guru kelasnya. Hari ini belajar apa? Apa yang bisa saya bantu dari anak kita dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tuntutan dari orang tua, karena kondisi orang tua itu berbeda, penyediaan sarana penunjang pembelajaran itu barangkali menjadi tantangan tersendiri. Apalagi jika orang tua hanya memiliki satu gadget, sementara anak yang harus sekolah itu 3 orang. Anak yang harus sekolah 2 orang. Itu juga terjadi di TK Agriananda, asuhan saya di IPB. Ada orang tua yang kemudian datang kepada saya dan menyampaikan, Ibu, anak saya 2. Yang satu SD, yang satu masih di TK. Sedangkan gadget saya itu hanya 1. Sementara kadang-kadang jadwal belajarnya itu bentrok di jam yang sama. Solusinya bagaimana? Nah, ini pentingnya kita membangun komunikasi orang tua dengan guru, karena dari situ kemudian kita bisa mengambil satu solusi bersama. Di mana waktu itu guru TK di Agriananda kemudian mengatur, oke, karena pada jam tersebut kakaknya yang SD harus sekolah, maka kita prioritaskan kakaknya yang SD. Untuk anak yang TK yang sekolah di sekolah kami itu, karena gadget ibunya hanya 1, maka kita lakukan di luar jam yang sudah ditentukan di sekolah. Nah, itu adalah bentuk fasilitas yang kami berikan juga di TK Agriananda seperti itu. Nah, kalau orang tua itu mau terbuka gitu ya, maka ada solusi bersama yang saya rasa bisa kita ambil antara orang tua dengan guru. Nah, yang berikutnya adalah tantangan anak. Seperti yang tadi sudah sering saya sampaikan, tantangan bagi anak itu adalah kesiapannya, kemandirian, fokus atau konsentrasi dan penyelesaian tugas. Jangan anak. Kita aja yang dewasa, anak mahasiswa-mahasiswa IPB yang saat ini kuliah, yang namanya bisa fokus di depan gadget itu pasti ada. Kalau dulu sekolah tatap muka, kita belajar dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang, itu nggak kerasa, bisa kita fokus dan konsentrasi. Tetapi dengan cara pembelajaran online, maka fokus dan konsentrasi itu akan terbatas. Yang ada kemudian nanti anak-anak mematikan kameranya. Guru nggak tahu, ya kan? Karena profilnya tetap fotonya anak itu muncul gitu ya, padahal kameranya mati. Kemudian dia tidur dan sebagainya. Nah, sehingga ini penting juga, saya kebetulan juga pendidik gitu ya, kita penting juga untuk mengatur durasi waktu pembelajaran sehingga tidak kemudian membosankan karena terlalu lama dan anak menjadi bosan. Itu penting. Nah, termasuk juga penyelesaian tugas, karena saya pun merasakan dengan masa belajar online, tugas yang diberikan itu lebih banyak gitu ya. Karena untuk mencapai mencapai tingkat pembelajaran atau kriteria pembelajaran yang diinginkan, 1, karena keterbatasan online itu hanya dibatasi mungkin 30 menit sampai dengan 1 jam, maka selebihnya itu diberikan dalam bentuk tugas, gitu ya. Itu juga tantangan tersendiri. Nah, kemudian ini dampak, saya rasa saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Ini Bapak Ibu pastinya juga sudah tahu, ada dampak positif dan dampak negatif dari perubahan belajar yang ada sekarang. Nah, saya lebih ingin mengupas di sini rekomendasi atau solusinya apa. Kita tidak bisa sendiri, karena dengan proses pembelajaran online itu dibutuhkan kehadiran pemerintah, khususnya terkait dengan akses internet. Mungkin akses internet ada, tetapi tidak cukup kuat. Itu juga sangat mengganggu. Kadang-kadang kalau kita putus koneksi, itu juga akan merusak konsentrasi. Khususnya di daerah-daerah terluar, tertinggal gitu ya, daerah 3T, itu juga butuh perhatian khusus dari pemerintah. Kita harus berempati bahwa kita mungkin yang hidup di kota besar, kita tidak punya masalah dengan internet, tetapi di daerah-daerah 3T, itu pemerintah harus hadir di sana, termasuk untuk penyediaan gadget dan sebagainya. Yang kedua, itu adalah pengembangan kompetensi guru. Dengan tatap muka, guru bisa berimprovisasi langsung di depan murid-muridnya. Tetapi pada saat kondisinya online, contohnya anak saya sendiri, itu lebih suka belajar lewat YouTube, itu menyenangkan lewat video. Nah, sehingga guru-guru pun dituntut untuk bisa berimprovisasi, berinovasi, kreatif di dalam menciptakan
modul-modul pembelajaran yang jauh lebih menarik. Dan yang ketiga, menurut pendapat saya, barangkali ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah, kombinasi metode belajar online dan offline. Pada saat metode belajar offline, memang harus diatur dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga dibatasi murid-murid yang hadir, barangkali bisa diatur jadwalnya. Misalnya, hari Senin jam pertama berapa murid, hari Senin jam kedua berapa murid, hari Selasa jam pertama berapa murid. Tetapi jika ada kesempatan untuk kombinasi metode belajar online dan offline yang saya rasakan di anak saya sendiri, itu jauh lebih optimal dibandingkan hanya online. Kebetulan di sekolah anak saya yang kedua, itu selain online, itu juga offline. Jadi anak saya kelas 6 SD, dalam 1 minggu dia belajar selama 3 kali, dan 1 kali belajar itu adalah lewat offline. Jadi anak saya hadir di sekolah dengan hanya 3 siswa lain di situ. Karena kebutuhan anak untuk bersosialisasi itu juga penting. Itu untuk membalance antara kegiatan belajar online dan dengan kegiatan belajar offline. Yang berikutnya adalah keterlibatan orang tua secara aktif. Ini baik online ataupun tidak online, saya kembali lagi menyampaikan bahwa keterlibatan orang tua itu penting dan harus. Jangan hanya kita pasrah kepada guru. Guru akan mudah mengajar anak kita kalau kita orang tua mengkondisikan anak kita untuk siap belajar. Guru akan lebih mudah mengajari anak kita kalau di dalam rumah kita sudah tanamkan karakter-karakter tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya etos, tentang pentingnya masa depan. Itu juga kita akan lebih mempermudah guru. Jadi mimpi itu bisa kita ciptakan di rumah dan kita selesaikan bersama dengan guru yang ada di sekolah. Jadi kerjasama antara orang tua dengan guru itu sangat penting. Dan kemandirian siswa itu juga penting. Anak-anak yang tidak mandiri cenderung tidak siap untuk menerima proses pembelajaran apapun. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi menurut saya kunci utama dari suksesnya anak di bidang pendidikan itu ada di kita, ada di orang tua. Seberapa kita mempunyai komitmen dan sikap kepedulian terhadap anak kita, kemudian seberapa besar kita mampu berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan guru. Kadang orang tua ada yang anaknya masuk sampai anaknya lulus nggak kenal gurunya siapa. Bahkan 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali gitu ya setiap semester ngambil rapot pun nggak datang. Itu kan menurut saya Terus maksudmu kamu punya anak itu terus kamu apain gitu loh. Itu anak-anakmu sendiri gitu ya. Timbang 1 semester datang ke sekolah, ketemu guru untuk terima rapot pun katanya ada rapat di kantor. Saya lagi sibuk dan sebagainya. Saya juga bekerja. Saya juga terikat dengan kondisi yang ada di kantor, tetapi setiap kali momen pengambilan rapot, saya selalu sudah mengatakan kepada kantor saya bahwa saya minta cuti karena saya harus ambil rapot anak saya. Nah, itu penting gitu loh. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga penting, khususnya ibu gitu ya, harus mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik. Karena apa? Kalau kita mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik dan kita tahu pendidikan anak itu penting, maka berapapun yang dihasilkan oleh suami kita mampu mengelolanya dengan budget yang lebih terperinci. Bahwa prioritasnya adalah untuk pendidikan. Jadi sisihkan yang prosentase yang lebih besar untuk menunjang pendidikan anak. Yang lain-lainnya bisa kita atur. Jangan dibalik. Habis gajian dari bapak, ya, terus ke mall. Ngapain kita memperkaya orang lain gitu loh. Perkaya anak kita dengan ilmu. Oh, anak kita butuh buku, anak kita butuh les tambahan, anak kita butuh hal-hal yang lain yang terkait pendidikan. Nah, itu yang saya maksud dengan mengelola keuangan secara bijak. Dan khususnya untuk ibu-ibu gitu ya,
berapapun penghasilan suami kita, syukuri, karena banyak dan sedikit itu relatif. Tetapi sesedikit apapun yang dihasilkan oleh suami kita, kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, tahu prioritas mana yang harus kita keluarkan terlebih dahulu, mana yang tidak perlu dikeluarkan, maka tujuan-tujuan utama yang terkait dengan pendidikan anak itu tidak, pastinya insya Allah tidak akan terkendala. Menjadi terkendala, menjadi setiap kali merasa kurang, dan kurang, itu karena apa? Karena kita kadang-kadang keliru di dalam membuat skala prioritas untuk mengeluarkan uang itu untuk apa, gitu ya. Yang pas bayaran SPP udah habis, kemarin habis nge-mall, habis jalan-jalan, habis beli ini dan itu. Nah, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi itu berasal dari pengalaman saya sendiri bahwa ternyata mengatur keuangan itu penting. Nah, dan sebagai penutup, kita tidak boleh mengeluh, gitu ya. Jadi hari-hari sudah berlalu dengan kebiasaan baru saat ini, dan sungguh nikmat mana yang kita dustakan. Bahwa kalau kita mau melihatnya dari sisi yang positif, Allah itu yang Maha Agung itu sedang merekonstruksi kita sebenarnya. Lahir kembali menjadi manusia baru yang lebih agile terhadap perubahan. Agile itu adalah lebih adaptif terhadap perubahan, lebih cerdas berpikir menyikapi perubahan, dan kemudian juga lebih peduli terhadap inti kehidupan dunia. Dengan adanya pandemi, orang dipaksa, yang merasa terpaksa, itu kesannya dipaksa, gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi positif, oh iya ya, bertahun-tahun kita lebih banyak hidup di luar dibandingkan membersamai keluarga kita. Jadi Allah itu mungkin sebenarnya lebih ingin mengirimkan pesan. Yuk kita kembali ke inti kehidupan dunia, yaitu keluarga, di mana bapak lebih banyak di rumah, ibu lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu yang diluangkan untuk ngobrol dengan anak-anak di rumah, menikmati suasana rumah, melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan bersama di rumah, yang barangkali selama bertahun-tahun belakangan ini tidak kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau kita mau melihatnya dari sisi positif, sebenarnya ada banyak hal baik yang sedang Allah persiapkan saat ini. Demikian, Bapak dan Ibu, ini adalah anak saya yang berkebutuhan khusus, usianya saat ini 12 tahun, kelas 6 SD. Jadi dalam 1 minggu dia belajar 3 kali, 2 kali 1 kali tatap muka dengan gurunya. Mungkin saya mendampingi pada saat proses belajar online anak saya di rumah. Jika memang pada saat waktu tertentu saya bertabrakan, saya harus ada aktivitas yang lain, maka saya meminta orang dewasa lain yang ada di rumah saya untuk kemudian mendampingi, tetapi setelah itu biasanya saya akan berkomunikasi dengan gurunya. Mohon maaf tadi saya tidak bisa mendampingi anak saya, kalau boleh saya tahu tadi materi belajarnya tentang apa, dan biasanya saya akan komunikasikan kembali dengan anak saya. Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua beralasan sibuk, nggak ada waktu, saya repot, dan sebagainya. Ingat, ini anak-anak kita sendiri. Kalau bukan kita, terus siapa? Gitu loh. Jangan biarkan anak kita dididik oleh YouTube. Jangan biarkan anak kita dididik oleh orang yang tidak tidak bertanggung jawab. Karena mimpi kita ada pada anak kita. Jadi seharusnya yang merajut mimpi itu adalah kita, orang tuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing singkat dari saya. Terima kasih, Mbak Dina. Saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Neno. Sangat-sangat luar biasa dan lengkap sekali ya. Itu ternyata mensinergikan peran itu sangat penting. Nah, apalagi saat pandemi saat ini, sangat diperlukan kerjasama antara guru. Nah, baik, untuk saat ini yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Jadi disilahkan untuk mungkin dari pihak guru ataupun pihak orang tua yang ingin bertanya, silakan tulis namanya dan underscore dari daerah. Tadi ada di chat room ada Pak Yulianda, kalau Yuliadin, sorry, yang bertanya. Betul ya Pak Yuliadin ya? Monggo silakan Pak Yuliadin. Barangkali bisa bertanya langsung atau saya bacakan.
terdengar suara saya? Terdengar Pak Yuliadin. Ya, mohon izin Bu Neno, saya ingin bertanya, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana kita menangani anak berkebutuhan khusus, terutama kepada keluarga ekonomi lemah, sedangkan kedua orang tuanya itu bekerja, ini terutama di sekolah negeri ya Bunda ya Bu ya, negeri. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana Bu, Ibu menyikapi sebagai orang tua, sebagai ibu, setelah melihat keadaan putri Ibu seperti itu. Sedangkan pada umumnya orang tua itu kekhawatiran Bu, kalau punya anak yang istimewa, itu takut dibicarakan orang, takut dibully oleh temannya. Bagaimana Ibu untuk mengatasi hal yang seperti ini Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuliadin. Bapak dan Ibu semuanya, saya manusia biasa, saya juga ibu biasa gitu ya. Pada saat mengetahui anak saya lahir dengan berkebutuhan khusus atau anak istimewa, saya sempat down, saya sempat tidak bisa berpikir gitu ya. Kenapa seharus saya sih yang dapat anak ini gitu kan? Perasaan itu pasti ada dan campur aduk. Tetapi kemudian saya berpikir kembali. Karena waktu itu ibu saya menyampaikan kepada saya, kamu sayang nggak dengan anak kamu? Sayang, saya bilang. Kalau kamu sayang dengan anak kamu, tidak bisa kamu berlarut-larut dengan sikap yang seperti itu. Kalau kamu down, lalu anak kamu gimana? Jadi, anak kamu itu sudah down. Kalau semuanya ikut seperti itu, maka itu tidak akan menjadi lebih baik. Jadi kamu harus bangkit. Nah, artinya apa, Pak? Step pertama, itu saya harus accept. Saya harus bisa menerima. Saya harus bisa menerima. Itu dulu. Karena itu level yang paling basic adalah kita menerima kehadiran dia. Oke, fine. Nah, begitu kita pada saat waktu itu, begitu saya menerima, perasaan saya menjadi jauh lebih plong. Ya kan? Nah, kekhawatiran kedua yang muncul adalah bagaimana nih dengan masyarakat sekitar, tetangga, teman, kolega. Nanti kalau mereka tahu gimana, gitu kan? Nah, jadi kemudian malah justru saya begini, semakin kemana-mana saya bawa anak saya itu, Pak, yang berkebutuhan khusus. Saya posting di IG, saya posting di Facebook. Kalau ada pertemuan saya bawa, jalan-jalan saya bawa. Nah, setelah semua orang tahu, gitu kan? Kira-kira dia akan bertanya lagi nggak, Pak? Enggak. Ya kan? Bertanya itu biasanya hanya sekali. Oh, anakmu? Oh, ternyata? Oh, begini ya, gitu kan? Tapi setelah itu ya biasa saja, gitu kan? Nah, kemudian saya mencoba, saya dan suami gitu ya, mencoba untuk memposting hal-hal baik yang terkait dengan anak saya. Sehingga saya sebenarnya ingin men-switch mindset orang, men-switch pendapat orang bahwa jangan fokus kepada Down syndrome anak saya, jangan fokus pada situnya, tapi saya bawa nuansanya orang-orang itu fokus kepada apa yang dilakukan oleh anak saya. Suami saya sering memposting gitu ya, anak saya sedang menari, sehingga yang dikomentarin orang-orang pada akhirnya apa? Wah, pinter menari. Orang panas plus ya. Kemudian kami memposting anak saya sedang tutorial make up, kemudian memposting anak saya sedang belajar membaca. Jadi shifting itu, gitu ya, saya keluarkan ke orang-orang bahwa saya punya anak istimewa, gitu kan, sehingga semua orang itu pada akhirnya saya bawa anak saya kemanapun, sehingga pada akhirnya dia tidak takut bersosialisasi dengan orang lain. Kan banyak orang tua yang menyembunyikan anaknya ya Pak ya. Saya jangan seperti itu gitu ya, karena itu beban kita, beban bagi anak. Udah bawa aja kemana-mana, saya rasa nggak bisa memposting sisi. Nah, yang kedua pertanyaan Bapak tadi terkait dengan satu case di mana ada keluarga yang kurang mampu, kemudian mempunyai anak berkebutuhan khusus, di mana Bapak Ibunya harus bekerja dan sebagainya, gitu kan? Saya rasa berkecukupan ataupun tidak berkecukupan itu bukan masalah, Pak, gitu ya.
Banyak orang berkecukupan pun tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tepat memberikan treatment kepada anaknya. Tapi banyak juga yang tidak mampu pun, kalau kita sebagai ibu khususnya ya, mampu mengatur keuangan keluarga dengan baik dan memprioritaskan lebih kepada pendidikan, maka tidak ada istilahnya kurang. Orang sekaya apapun itu cenderung kurang terus ya Pak ya, nggak berkah gitu kan. Nah, di sekolah pun ini harus kerjasama dengan guru. Pada saat saya dulu menitipkan anak saya di sekolah di salah satu sekolah di daerah Cimanggis sana, gitu ya, itu pun kami melakukan komunikasi intensif dengan guru. Guru harus saya beri pemahaman bahwa anak saya ini berkebutuhan khusus, kelemahannya begini dan sebagainya. Sehingga kemudian karena sekolah itu mengetahui bahwa mereka menerima anak berkebutuhan khusus, kemudian di dalam kurikulumnya mereka, di dalam keseharian mereka pun, guru kemudian mengkondisikan agar murid-murid yang lain itu bisa saling menghormati perbedaan. Bisa saling ngomong satu sama lain. Sehingga di sekolah anak saya itu, alhamdulillah, tidak ada kasus bullying. Justru mereka yang anak-anak yang lebih normal atau pintar gitu ya, itu menjaga betul anak saya. Dan kemudian mengajak anak saya itu seolah-olah anak saya seperti anak normal biasa saja gitu kan. Nah, itu adalah prestasi sekolah menurut saya ya. Prestasi sekolah yang mampu mengajarkan karakter kepada seluruh anak didiknya sehingga mereka menghormati perbedaan. Mereka menghormati satu sama lain. Mereka mengemong satu sama lain. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan cukup membantu Pak Yuliadin. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, monggo. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan juga Pak Yuliadin telah berdiskusi ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari SD Negeri Buniwangi. Nah, ini pertanyaan yang ditujukan ke Kak Akbar. Mungkin apa aja sih hambatan saat mengajari siswa, nah terutama pada saat pandemi seperti ini. Dan mungkin solusinya itu seperti apa ya? Dan pesan-pesan mungkin buat orang tua untuk bisa membantu dalam hal belajar di rumah secara online ini. Silakan Kak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Hambatan, mungkin ini bisa dibilang 1 tahun kemarin kita kayak belajar, kita semangat belajar, tiba-tiba sekolah, guru, semua dipaksa untuk harus ngerti online. Hingga kita bingung, pertama-tama kita bingung harus seperti apa. Tapi dari 1 tahun kemarin harusnya bisa menjadi pembelajaran yang cukup berarti buat para guru di sekolah, harus bagaimana, bahkan saya menemukan kasus di mana pemberian tugas, kemudian 1 semester siswanya tidak menyerahkan tugas sama sekali. Itu yang menjadi kebingungan ketika pembagian rapot, seorang guru harus masukkan nilai dari mana, sedangkan siswa tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nah, di tahun ajaran baru ini menjadi catatan buat saya penting. Pertama adalah komunikasi sekolah dengan orang tua itu penting. Komunikasi sekolah dengan orang tua itu bagaimana sekolah mau menjalankan cara mengajar kepada anaknya. Karena selama ini sekolah itu lebih banyak, yang saya temui, sekolah lebih banyak menunjuk ke siswanya. Lebih banyak ke siswanya yang dititik berat. Jadi siswanya ketika siswanya tidak mengumpulkan, bukannya orang tuanya yang ditanya, malah justru siswanya yang ditanya. Makin tidak dijawab siswanya. Yang menurut saya perlu penting sekali di tahun ajaran baru ini. 1 tahun kemarin pertama kali ketika semua sekolah di wilayah Indonesia itu melakukan online, pertama kali adalah sekolah perlu menerapkan kayak semacam aturan. Sekolah juga belajar 1 tahun kemarin, ternyata online, secara misalnya kita ketemu secara Google Meet ataupun Zoom, banyak kendala dari segi ekonomi, dari segi waktu, dari segi kesiapan pendampingan orang tua, itu harusnya bisa menjadikan sebuah catatan penting buat sekolah 1 tahun ke depannya mau seperti apa. Yang kedua,
Kalau misalnya cara pembelajaran online, gimana caranya anak supaya tidak, bahasanya supaya tidak stres. Karena saya melihat bahwa adanya perubahan kurikulum yang ditetapkan sama Menteri Pendidikan, saya sangat setuju adanya program kayak semacam Merdeka Belajar. Jadi kalau dulu guru dituntut sampai ke materi yang memang tidak semua anak bisa mencapai itu. Jadi semua ibaratnya guru dituntut untuk mencapai materi A. Ternyata nggak nyampe A gitu. Nah, kalau misalnya secara sekolah online ini sebetulnya ada pun program Merdeka Belajar, guru dituntut seperti untuk mengetahui karakter anak-anak, kemampuan anak-anak di kelasnya masing-masing. Nah, itu penting. Yang kedua adalah guru perlu menerapkan aturan. Jadi komunikasikan dengan sekolah, dengan orang tuanya. Adakan temuan, adakan komunikasi dengan orang tuanya. Mau seperti apa pemberian tugas, arahkan orang tua. Karena guru di sini adalah sekarang peranannya lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua di rumah. Karena guru tidak bisa mengontrol atau mengawasi anaknya belajar secara langsung. Guru hanya bisa memberikan instruksi. Nah, instruksi itu supaya lebih bisa dipahami. Ada yang mengontrol dari rumah, jelaskan kepada orang tuanya. Perlu sekali orang tua juga. Dari sisi orang tua juga perlu aktif bertanya kepada gurunya. Jangan pernah takut, karena mindset selama ini adalah ketika orang tua bertanya guru adalah ketakutan. Ketakutan dalam arti nanti anaknya dicap atau anaknya ditandain sama seorang guru. Nah, itu yang penting sekali, mindset itu dibuang. Dan kita perlu kayak semacam komunikasi di sini jauh lebih penting, harus lebih intensif penilaian terhadap seorang anak. Karena kalau misalnya kita lihat satu minggu, saya pernah mengalami 1 minggu gimana caranya ngajar online. Ngajar online itu sebetulnya capek, iya capek. Karena dari awal kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ada namanya aturan. Ada yang namanya siswa nggak pakai on cam, ada yang namanya siswa di mute. Entah apakah siswa itu mengerti atau tidak, gitu. Kita pun terus berinovasi gimana caranya supaya transfer ilmu ini tetap jalan. Karena mereka berharap 1 tahun kemarin mereka merasa PJJ itu ya udah nggak sekolah, sekolahnya cuma ngumpulin tugas. Ibaratnya seperti itu mindset yang terbangun. Karena 1 tahun kemarin ketika awal PJJ tidak diterangkan PJJ ataupun kegiatan belajar online itu belajar di rumah, tapi secara virtual. Medianya cuma dipindahkan, tapi transfer knowledge-nya itu tidak berubah. Karena mindset-nya adalah selama PJJ, kalau misalnya kita lihat PJJ itu bahwa anak-anak ibaratnya hanya mengumpulkan tugas, tapi mereka nggak tahu materinya apakah mereka mengerti atau tidak. Karena dituntut, iya betul yang tadi dikatakan Bu Neno, semua jawaban anak-anak itu bisa dicari di Google ataupun di YouTube. Tapi apakah mereka paham dengan materi yang diberikan sama seorang guru? Makanya perlu sekali dibuat aturan di tahun ajaran baru, mau seperti apa kelasnya dibangun, mau seperti apa anak-anaknya mendapatkan ilmunya, gitu. Jadi penting dari guru, penting untuk mengkomunikasikan. Kalau misalnya yang saya temuin di salah satu sekolah, kita kayak semacam sebulan sekali review. Efektif nggak sih belajar online? Terus gimana caranya untuk bisa lebih efektif dan anaknya bisa paham? Gimana caranya misalnya tetap ulangan tapi tetap diawasi dan mereka tidak bisa mencari jawaban di situs ataupun website lain. Itu sangat penting. Jadi perlu sekali dari sekolah, dari orang tua, dua-duanya komunikasi yang intensif sehingga bisa tercapai materi, dari sisi materi guru bisa menyampaikan dengan baik, dari segi pemahaman siswa, orang tua juga bisa tenang. Karena ketakutan PJJ ataupun online ini adanya di nilai pendidikan. Selama 1 tahun tuh kayak belajar, harusnya siswa sudah paham, ternyata selama ini ya memang secara tugas dia bisa mengumpulkan atau dia bisa copy paste dari temannya. Tapi apakah anak ini paham atau tidak? Nah, penting sekali hal itu perlu ditinjau sama teman-teman yang teman-teman Bapak dan Ibu guru yang mengajar, apakah anak yang selama ini diajar selama PJJ bisa tercapai ilmu ataupun transfer knowledge-nya. Mungkin itu aja, Dinda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Akbar. Apakah dari SDN Beniwangi sudah terjawab?
Sudah terjawab. Terima kasih kepada yang bertanya dan juga Kak Akbar yang telah menjawab. Nah, untuk sesi tanya jawab sayang sekali kita cukupkan sampai di sini karena terbatasnya waktu, dan mungkin Bapak dan Ibu guru yang masih mempunyai pertanyaan silakan boleh di-list dan disetorkan ke para pengajar inspiratifnya. Mungkin di lain waktu Ibu Neno dan Kak Akbar ini bersedia untuk menjawab. Nah, baik, untuk kesimpulan pada talk show pagi ini, dalam keadaan pandemi seperti ini sangat diperlukan sinergi dari orang tua dan juga guru. Orang tua dan guru sama-sama mempunyai peran yang besar. Nah, dan orang tua harus lebih aktif lagi berinteraksi dengan guru untuk membahas perkembangan belajarnya, agar tercapainya pendidikan yang berkualitas walaupun di masa pandemi. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Neno dan juga Kak Akbar. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis sebagai bentuk rasa terima kasih dari kami dan juga bentuk apresiasi dari kami. Mohon diterima Ibu Neno. Terima kasih atas sertifikatnya. Dan saya insya Allah selalu bersedia untuk membantu program-program di IPB Mengajar, karena saya sendiri termasuk yang banyak dan sudah bekerja dengan IPB Mengajar sejak tahun 2019 gitu ya, dan saat ini masih berlangsung. Jadi selama ini kami yang banyak dibantu oleh IPB Mengajar, saatnya saya juga ikut membantu berkontribusi untuk IPB Mengajar. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya mohon diterima Kak Akbar sertifikat dari. Oke, terima kasih buat teman-teman IPB Mengajar, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terus para orang tua, terima kasih. Sekarang waktunya kita tidak bekerja sendirian, tapi sudah waktunya kita berkolaborasi. Karena siswa itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, pendidikan siswa itu bukan hanya tanggung jawab seorang guru, tapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih buat teman-teman IPB Mengajar sudah ngelibatin diskusi yang seru, dan senang rasanya ketemu sama beberapa, meskipun virtual, ketemu sama beberapa guru-guru di daerah, orang tua di daerah yang sama-sama pengen belajar dan sama-sama pengen anaknya bisa maju. Thank you. Iya, baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan hari ini dan sekaligus berpartisipasi dalam rangkaian Edelweiss. Nah, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, teman-teman semua, kita dan para hadirin semuanya, kita sudah mulai masuk ke penghujung acara. Nah, bagaimana nih? Masih pada semangat kan? Ya, tentunya harus selalu semangat. Nah, karena berikutnya akan ada ice breaking berupa games yang sangat seru nih, yang akan dipimpin oleh Belinda, nah, teman di manajemen IPB Mengajar. Belinda. Oke, terima kasih banyak, Dina. Suaraku jelas, Green, atau nggak ada? Sudah jelas. Oke. Jelas, Kak. Oke, mantap. Terima kasih buat para tamu undangan dan juga orang tua murid serta guru-guru dari SD Mitra dan juga teman-teman pengajar inspiratif semuanya. Perkenalkan, nama aku Belinda Putri Syahbanur Rahmi. Aku di sini mungkin akan memandu games buat seru-seruan aja teman-teman dan para hadirin di sini. Jadi kita santai-santai ya. Oke, mungkin kepada operator bisa di next. Oke, ini untuk soal pertama. Ini tebak-tebak gambar, jadi teman-teman dan hadirin di sini boleh nanti mungkin sistemnya raise hand aja kali ya, mungkin dari teman-teman di sini, teman-teman panitia bisa bantu juga yang raise duluan siapa di komputernya. Jadi ini aku nanti hitung 3, 2, 1 ya, hitung 3, 2, 1, nanti bisa langsung on mic juga boleh, nanti aku pilih gitu. Oke, mungkin buat soal yang pertama, clue-nya itu aku sering dipakai saat kamu ngerasa berantakan. Mungkin ada nih di sini yang mau langsung jawab. Langsung sisir. Oke, udah ada yang Sisir.
Oh ya, Sisir. itu yang Sisir. dari mungkin bisa sebutin ininya, Ibu, apa namanya, daerahnya? Tadi yang menjawab sisir? Saya dari Cimanggis, SDN Mekarsari 1. Oke, betul Ibu, jawabannya sisir. Mungkin ada sisirnya Bu sekarang? Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, mantap. Betul ya jawabannya sisir. Mungkin bisa di next lagi pada operator. Oke, betul. Soal nomor 2, ini yang soalnya aku kadang di Bantal. Tenot, masih salah. Ayo yang lain. Guling. Astur. Apa pertanyaannya? Betul yang buat clue kedua ada ini agak susah ya untuk pertanyaannya, bentuknya persegi panjang dan biasanya miring nih. Mungkin buat ibu guru mungkin berpikir ini apa ya? Ini apakah bentuk apa namanya, bentuk salah satu bangun datar atau seperti apa? Kursi. Masih salah, Tetot. Mungkin saya hitung mundur ya. 5. Seneng banget nih MC-nya kalau ngelihat ada yang kesusahan. Oke, 5, 4, Laptop. 2, 1. Oke, mungkin saya spill jawabannya. Sajadah. Marah ya Bapak. Sajadah. Sajadah. Ya, sajadah, betul. Jadi, mungkin tadi clue pertama kadang-kadang dipakai orang tidur mungkin nggak berasa gitu ya, habis sholat kadang-kadang tiduran di sajadah. Terus bentuknya persegi panjang dan biasanya miring karena biasanya kiblatnya miring gitu ya. Jadi ini buat seru-seruan aja lagi-lagi Bapak Ibu guru di sini dan orang tua murid. Oke, selanjutnya mungkin aku punya kepala dan sering dipinjam. Oke, ini topi. Oke, ada yang jawab topi, helm semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu masih salah. Peci. Salah, itu juga salah. Chargeran. Oke, siapa tadi bilang chargeran mungkin? Oh, saya bilang chargeran. Oke, betul Ibu, chargeran. Oke, betul. Bisa di next lagi. Oke, ini adalah pertanyaan clue-nya. Aku adalah beban, terutama bagi pundakku. Oke, mungkin ada. Oke, semuanya betul. Semuanya jawab tas betul. Tas. Oke, betul. Makin fokus ya. Makin panas. Oke, mantap. Bisa. Oke. Tas Gucci ya, Bapak Ibu di sini ya. Ayo kita gambar. Oke, bisa next. Banyak. Emoji. Gayung. Siapa yang bilang gayung? Ayo, siapa yang bilang gayung tadi? Gayung. Siapa yang bilang gayung? Ayo ngaku yang pertama, nggak boleh ikut-ikutan ya, Bapak Ibu. Harus jujur. Kita di sini mengutamakan kejujuran. Siapa yang bilang gayung tadi? Mungkin di on mic lagi Bapak Ibu karena tadi sempat di mute. Emoji. Gayung. Oke, yang jawab gayung bener, yang emoji mohon maaf masih salah. Mungkin emoji ke pacarnya ya atau ke suaminya nih di sini. Kalau emoji hati. Oke, jadi jawaban yang benar gayung ya Bapak Ibu dan tamu hadirin di sini. Oke, apakah masih ada lagi soalnya? Oke, ternyata udah. Mungkin dari saya tadi itu aja soal-soalnya. Maaf, tapi mungkin ada kata atau menyinggung Bapak Ibu di sini. Saya selaku MCS Breaking mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belinda, wah sangat seru sekali ya. Seperti ini sangat buat. Nah, baik. Sebelum sesi dokumentasi, silakan untuk Bapak Ibu guru dan juga orang tua untuk melakukan presensi di link yang sudah tertera. Diberi waktu 1 menit dari sekarang.
Baik, kita tunggu 30 detik lagi. Silakan untuk Bapak Ibu dan orang tua untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk link presensi itu sudah dicantumkan di kolom chat juga. Silakan untuk di-copy terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi nih. Nah, silakan bagi yang belum on-kan kameranya, silakan di-on-kan terlebih dahulu. Dan mohon Ibu Bapak guru semua jangan ada yang kirim chat ya. Terhalang gitu oleh chat. Baik, izin untuk mengambil dokumentasi dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah memimpin sesi dokumentasi. Nah, para hadirin semua yang saya hormati, tiba acara. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya para guru dan orang tua, pengajar inspiratif, dan semua panitia serta pembicara yang telah hadir pada forum guru dan orang tua ini. Nah, tetap semangat, patuhi prokes, stay safe, and stay healthy. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neno dan juga Kak Akbar. Terima kasih Walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti tak tertarik kepadaku. Sekian kalinya keluar dari ininya meetingnya. ketika kulihat sekeliling, adanya kemana?